Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd. Anak-anak sekalian, 11 IPA 7. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Ini kemana ini? Yang ini pasang? Sakit. Yang ini masih di luar? Ini sakit. Ini sakit maksudnya ini pulang? Oh, sakit. Ini tasnya? Oh. Siapa nama yang sakit ini? Nazwa. Ini yang sakit siapa? Raja. Siapa? Raja. Itu? Sasa kemana? Sakit juga. Oh, ini kelas yang banyak yang sakit. Ini mungkin ada informasi. Terus ini? Sakit. Tasnya bukan tas dia. Oh. Ini siapa nama? Najwa. Itu Najwa tadi. Najwa. Naswa. Ini? Najwa. Ini? Raisa. Itu antum mana? Kawannya? Dimas kemana? Sakit. Dari pagi maksudnya? Enggak, tadi pulang. Pulang. Oh. Ini? Yang dua ini? Ini Naisa, Sakila. Mana orangnya? Dua-duanya? Jadi berapa orang sekarang yang tidak hadir? Itu di depan siapa? Farel mana Farel? Kan? Paskibraka. Oh, Paskibraka. Berarti kurang lengkap ini ya. Jadi jumlahnya yang tidak hadir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul nggak 8? Kan? Apa? 9? 1, 2, 3, 4, 5. Oh itu ya, 6 betul. 7, 8, 9. Oke, 9 orang tidak hadir karena sakit. Dalam musyawarah ya, yang menganut asas demokrasi di legislatif, di eksekutif, dimanapun biasanya quorum itu 50+1. Ini sudah, hanya saja berarti agak kurang pas ya kalau sekarang kita seperti di lokal lain tadi sudah selesai 2 lokal, yaitu untuk fit and proper testnya ini. Apakah kurang nanti ininya anggotanya, itu masalahnya. Dan Abati tidak tahu nih yang berpotensi. Oke, kalau gitu kita coba dulu aja. Anak-anak sekalian, kita akan mulai. Gini, ini satu orang aja, satu orang, ini satu orang. Ini sedikit nih. Jadi sedikit ya anggotanya. Antum 1, terus halo. Antum 2. Terus antum 3, terus antum ya 4. Nah, semuanya sekarang keluarkan modul yang ketiga yang minggu lalu. Keluarkan modul yang ketiga. Segera keluarkan, dan yang ditunjuk tadi Abati minta bantu untuk mengambil dari teman-temannya. Oke. Di dalam hitungan ke-5 sudah diambil semuanya. Oke, 1, ambil itu. Termasuk yang antum sendiri. Modul yang ketiga, tolong dikumpulkan kepada yang ditunjuk. 2, antum nggak bergerak nih? Antum bergerak atau? Ambil di teman-temannya. Antum sendiri nggak ada? Hah? Antum sendiri nggak ada? 2, nggak apa-apa, antum ambil aja. Yang lain ambil, antum sendiri nggak ada. 3, oke. Abati ingin tahu lokal ini. 3, 4. Sampai hitungan ke-5 harus sudah di meja Abati. 4,
Oke, dan 5 simpan di meja abati. Nanda sekalian, baiklah, kita lanjutkan dulu. Yang pertama ya abati prihatin juga nih karena 9 orang, ya mudah-mudahan pada sehat lah ya. Oke, tidak ada masalah. Bahasa kasarnya jangankan 9 orang yang tidak hadir, yang 9 orang yang hadir pun tetap kita belajar. Hanya saja ada program yang mungkin harus ditangguhkan. Nah, bagi antum yang sudah hadir, ya ada yang kurang memanfaatkan momentum dengan tertinggal segala macam. Itu manusiawi pada dasarnya. Hanya saja kan abati sudah mencoba untuk antum diajar manajemen dokumen, yaitu dengan menggunakan map plastik. Bagaimana mungkin bisa tertinggal kalau antum tertib menjalankan manajemen tersebut, gitu loh ya. Oke, yang tertinggal ya sudah, berarti tidak di asesmen oleh abati, tidak diberikan penilaian hari ini. Dan penilaian ini ada kelanjutannya saat ini juga. Baik. Modul 4 ini antum perhatikan, jadi konsep limbah bangun datar. Jadi pengertian yang pertama tugas 1 itu limbah, coba antum perhatikan. Apa pengertian limbah itu? Ya. Sama apa beda itu dengan sampah misalnya. Kemudian bangun datar itu apa? Kemudian limbah bangun datar itu apa? Bangun datar ini datar, bangun datar. Plastik atau kardus dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tugas 2-nya di rumah antum coba cari ya limbah-limbah bangun datar itu apa saja yang terdapat di rumah antum atau sekitarnya. Kumpulkan antum cari. Kemudian setelah itu jelaskan masing-masing limbah tersebut diperkirakan bisa dibuat kerajinan apa sih? Gitu ya. Antum perkirakan. Tulis oleh antum. Kemudian tugas 3 ini sebuah rancangan. Jadi antum membuat 3 rancangan nih ya. Antum membuat berapa? 3 rancangan ya, tempatnya sudah disiapkan. Jadi rancangan apa? Kerajinan ya. Misalnya antum mendapatkan potongan kayu, itu kan limbah nggak dipakai misalnya kayu. Bisa dibikin apa kira-kira? Apa bisa dibikin mobil-mobilan? Apa bisa dibikin gantungan kunci? Terserah. Nah, tulis nama kerajinannya. Kemudian dari bahan limbah apa saja? Misalnya gini maksudnya, antum mau bikin mobil-mobilan tentu bahan limbahnya tidak satu, misalkan ada beberapa bahan limbah. Oke. Terus apa alat dan bahan penunjang yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tersebut? Kemudian gambarlah tahapan rancangan pembuatan kerajinan tersebut. Referensinya banyak di buku, di LKS yang pengayaan juga ada. Internet otomatis banyak sekali ya. Antum buat ada 3 ya, 3 rancangan, 1, 2, dan 3. Nah kemudian nih yang ketiga di sini. Antum buat rancangannya bagaimana, maksudnya itu gambarnya, alat dan bahan, bagaimana cara buat dan sebagainya. Kemudian tugas keempatnya terakhir, antum pilih dari 3 yang antum rencanakan itu, pilih salah satu dari 3 rancangan itu untuk dijadikan kerajinan yang akan antum buat prototipenya. Prototipe itu artinya percontohannya, bukti fisiknya gimana. Gantungan kunci buat antum, satu dengan kunci, gitulah ya. Jelaskan apa alasan antum memilih rancangan tersebut. Sederhana Nanda, ya antum mau bikin apa terserah, mau bikin rumah-rumahan terserah, mau bikin apa terserah. Oke, baik. Hasilnya belum abati. Harus kumpul kapan belum. Yang penting ininya kerjakan dulu aja oleh antum selama 5 hari ini. Oke baik. Terus antum simpan aja ini dulu. Yang dipanggil oleh abati, antum maju ke depan. Kemudian membacakan visi dan misi yang udah tertulis di sini. Oke. Kemudian berikutnya nanti ada tugas antum, yaitu lihat tugas 4. Antum membuat pertanyaan, ya wajib semuanya ngisi pertanyaan dan ditujukan pada siapa. Kepada siapa yang mana yang akan membacakan di sini. Jadi antum lihat, dengarkan dulu
apa yang akan disampaikan. Oke. Nah, itu dulu tahap pertamanya. Nanti ada tahapan berikutnya. Baik, yang pertama, terus apa tujuan pembelajarannya dengan ini adalah menanamkan karakter kepemimpinan atau leadership, anak-anak sekalian. Kalau nggak salah di sini tempo hari ada, alhamdulillah tadi berhasil yang di 2 lokal, dahsyat sekali, mereka antusias sekali, bagus. Kalau nggak salah di sini malah ada beberapa mantan direktur, ya. Tetapi wallah alam ini kelihatannya agak apa namanya tuh agak adem aja di lokal ini. Oke. Jangan kalah oleh Ali lah. Ali, nah lagi-lagi Ali ya, sebagai contoh. Ali itu tidak termasuk yang Abati kasih kesempatan karena dilihat ininya kurang menarik. Tetapi dia mengusulkan, Abati saya ingin. Ini ada videonya ada. Dan antum boleh tanya. Ya, kan di sebelah antum. Dan dia terakhir, ya tunggu Ali. Ya, udah boleh dikasih kesempatan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata memang terpilih oleh kawan-kawannya semua. Dahsyat Anda. Oke. Mengapa? Sebab dia itu adalah tulus. Dia itu ikhlas. Ya. Dia itu dari hati itu. Anda sekalian, Abati panggil Messi Roziana. Silakan di sini ya, Messi Roziana di sini. Dengan PT Emas yang sekarang, kita akan mengadakan beberapa program yang akan menyenangkan antum. Pasti akan senang. Walaupun Abati dalam tanda kutip barusan bicara saja nggak mempan tuh. Udah disebut bendahara, udah disebut ketua kelas, nggak mempan. Dalam artian ya informasi dong kepada Abati. Karena beda dengan lokal lain. Kalau misalnya memang antum sepakat untuk tidak menggunakan asesmen ini, it's okay, no problem. Ya, cuman walaupun beda sendiri dan ya rugi sendiri akhirnya. Coba antum sisihkan barangkali seminggu, ya mungkin Rp1.000 untuk ini, ya. Atau antum fotokopi sendiri, ya, hubungi Abati misalnya. No problem, silahkan. Ya. Bisa di copy di sini, bisa ya nanggung mungkin berapa 1.400 berarti berapa 150. Sekarang ada juga yang 300 fotokopi macam-macam tergantung tempatnya. Silakan. Baik, silakan. Siapa tadi? Messi. Ya, silakan. Di sini agak dekat supaya ya, ya udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Messi Roziana. Saya berdiri tegak di sini. Saya akan membacakan visi misi tentang konsep PT Emas di kelas MIPA 7, 11 MIPA 7. Visi misinya adalah saya akan membuat produk kerajinan terjual habis dan memiliki kualitas yang bagus. Itu misinya itu. Udah. Oke, it's okay. Ini hanya sekedar membacakan. Jadi semua visi itu benar Ananda. Semua visi benar, semua misi benar. Cuma Abati kemarin sudah memberikan beberapa konsep bagaimana membuat visi yang benar dan bagus atau yang baik. Benar dan baik. Yang benar belum tentu baik. Bagaimana contohnya Abati? Misalnya visi terlalu panjang gitu kan. Itu benar, no problem, tapi kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena susah untuk dicerna. Visi itu harus langsung bisa ditangkap. Baik, lanjut di sini aja, ke sana geser ya, nanti berkumpul. Nadine Kulita ya, jangan. Oke, Abati ini random aja, berdasarkan hasil ini aja, hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nadine Culita. Saya akan membacakan visi dari PT Emas yang telah saya buat. Jadi visinya di sini adalah menjadikan perusahaan yang terdepan dalam menghasilkan produksi. Oke, baik, tunggu ya. Jadi gini, antum semua siap-siap untuk mengisi
Tugas 4, membuat pertanyaan kepada teman-teman ini. Gitu loh. Ya, penilaiannya sama dari Abati. Dan yang di sini juga boleh wajib membuat tulisan pertanyaan itu walaupun tidak tersampaikan, ya, karena tidak semua bisa tersampaikan. Jadi silakan mulai sekarang antum siap-siap. Kemudian Naila Salsabila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan visi PT Emas kelas MIPA 7. Visi PT Emas menjadi perusahaan penghasil produk unggul. Itu visinya. Iya. Misinya. Misinya pertama menciptakan produk yang berkualitas, kedua memberikan kepuasan pelayanan kepada konsumen, ketiga menciptakan produk yang berbeda dengan yang lain. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian ini siapa ini? Greg ya, Greg K. Ananda. Yang mana? Greg atau Grey atau apa ini? Oke, silakan baca. Ya. Mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya akan membacakan visi dari PT Emas kelas 11 yaitu kualitas utama, harga terjangkau, dan juga alternatif yang kedua saya buat produk terpercaya, unggul, dan berkualitas tinggi. Oke, baik, terima kasih. Aisyah Sulistia. Ini ada beberapa, Pak. Iya, oke, no problem. Antum boleh jelaskan itu ada beberapa visi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia akan membacakan visi dan misi yang sudah saya tulis. Perempuan semua orang. Visinya penghasil produk terpercaya, unggul, dan berkualitas tinggi. Untuk misinya sebagai penghasil produk unggul dan meningkatkan ketertarikan calon konsumen, menyediakan produk berkualitas dengan harga ramah di kantong, mengembangkan pengetahuan generasi muda lewat produk-produk budidaya dan pengolahan bahan limbah. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Muhammad Darel. Oke, silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Visinya adalah terwujudnya PT Emas yang berani dan sportif dalam menjalankan segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran, yaitu menekan rasa peduli terhadap sesama, berani memberikan ide atau pendapat tersendiri dan mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan. Jangan lupa pula untuk mempedulikan kaum perjuangan dan melakukan berada dalam usaha. Itu visinya Ya, berarti. panjang sekali. Oke, no problem. Terus. Nah, nanti di apa ya di konsep ulang ya, visi itu jangan terlalu panjang. Oke. Terus. Isinya adalah satu, menjadikan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Dua, mengasah pikiran dan imajinasi agar dapat berpikir kreatif. Tiga, membangun karakter yang penuh kepemimpinan yang berwibawa. Empat, menyelesaikan tugas wirausaha apapun itu sampai tuntas. Lima, memiliki sikap-sikap berikut: adil, kreatif, dewasa, dan logistik. Dan logistik. Dapat Adil. berpikir logis. Hah? Dapat berpikir logis berarti. Dapat berpikir logis. Oke, siap. Kemudian Atia Nabila. Oke. Ya, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan membacakan visi dan misi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu visi menjadi PT Emas yang menciptakan kondisi terbaik bagi seluruh siswa sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Konsep misinya yaitu memberikan pengalaman yang terpercaya, konsisten, dan menyenangkan kepada seluruh pelanggan dengan kinerja yang kreatif modern. Yang kedua, menjadi perusahaan PT Emas yang terpercaya. Oke lah.
Kemudian Francisca Mengalani. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Saya Francisca Mangalani akan membacakan visi dan misi PT Mas kelas 11 47. Visinya adalah terwujudnya perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi. Dan misinya adalah pertama, meningkatkan kinerja dan kreativitas anggota PT Mas 11 MIPA 7. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan konsumen. Ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Keempat, menyediakan produk yang dapat menarik hati konsumen. Oke, baik. Dan terakhir, Saika Aulia. Ini Anda sekalian, tanpa terlalu tersengaja oleh Abati, ya. Tapi kalau di sini mas sempat Abati hitung dulu gitu. Di setiap kelas tuh terpilih 9 aja ini. Ini juga 9 di sini. Ya, walaupun ini kurang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya akan membacakan konsep visi untuk PT Mas kelas 11 MIPA 7. Visinya adalah menjadikan perusahaan yang berintelektual dan maju di bidang wirausaha. Misinya yang pertama, mengelola unit-unit usaha perusahaan yang sehat dan mampu. Yang kedua, memberikan manfaat untuk seluruh siswa dan seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, menjadikan PT Mas 11 MIPA 7 menjadi role model untuk seluruh perusahaan. Oke, baik. Menjadi role model. Ya, silakan bertanya. Nah, terus setelah itu, ya setelah bertanya, barulah mengisi yang tugas ke berapa? 3 ya, yang ada 5 calon itu. Nah, terus dari mana yang 5 itu dari sini? Ya, dari mana lagi? Dari antum juga. Ya. Jadi bebas ini. Kenapa berarti enggak semuanya ke depan? Ya, waktunya kan sistemnya kan begitu supaya yang bertanya ada. Oke. Nah, yang bertanya kan sama-sama berkualitas. Faktanya di lokal 8 dengan lokal 9 dari audien yang bertanya itu masuk kepada, kita akan milih 6 besar. Cuman ini ada 9 nggak ada, ya bagaimana juga kalau ditangguhkan juga ini. Tapi ini udah berpotensi juga lah insya Allah. Ya, insya Allah. Gitu loh. IPA 9 tadi presidirnya perempuan. Tadinya deputi dia naik. Bahkan yang deputi yang dirut turun jadi ini. Bebas saja Anda. Dan ini benar-benar kita akan ciptakan antum belajar menjadi dalam leadership. Karena antum semua akan jadi pemimpin. Jadi pemimpin semua juga. Ya. Di lokal itu ada namanya Maitri, selalu kosong aja tugas tuh. Tapi jangan salah, dia punya juga potensi kepemimpinan punya, nampak, gitu loh Ananda. Ya. Jadi antum harus percaya diri. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya dulu? Ayo. Silakan, tanya aja, bebas kan nanya sama teman. Nanya apa? Berarti apa aja bebas. Mau dari visi misi yang disebutkan, mau apa saja boleh lah, bebas. Terserah. Oke. Yuk, 1, 2, 3, mana? Belum ada. Supaya antum juga berpotensi untuk nanti dapat suara, gitu loh. Kalau antum tidak pernah bersuara, jangan harap dapat suara. Dalam segala hal Anda. Abati udah memperhatikan, ya, nggak pandai-pandai banget orang banyak yang cuma memang dia bersuara gitu, sehingga orang lain tahu potensi antum, gitu loh. Ya. Oke, siapa? 1. Cepat nih waktunya. 2. Antum dulu, ya. Nama? Kanaya. Oke, Kanaya. Kanaya mau bertanya sama siapa? Saika. Mana Saikanya sini? Saikanya. Mana? Iya sini, ke depan sini. Oke, silakan Kanaya mau bertanya apa? Silakan. Menurut kamu, bagaimana sebuah perusahaan bisa dikatakan sukses dan maju? Oke, nah itu kan pertanyaan yang bagus. Ya, bahkan di sana ada yang hanya menanyakan sebuah konsep gitu. Ini bagus nih pertanyaan Kanaya. Bagaimana
sebuah perusahaan itu supaya maju itu bagaimana sih caranya? Oke, silakan jawab. Kalau menurut saya, perusahaan yang maju bisa dikatakan maju itu jika dia bisa memberikan contoh-contoh untuk seluruhnya. Kayak misalnya ada cara tersendiri dia untuk memberikan contoh kepada yang lainnya gitu. Memberikan contoh supaya maju. Berikan contoh. Kalau bisa dielaborasi, digali, maksudnya apa konkretnya? Berikan contoh, coba memberikan contoh itu. Kayak Contoh produk atau gimana? misalnya dia tuh bisa menginspirasi perusahaan yang lainnya untuk lebih maju lagi. Oh, jadi sebagai dia merupakan satu induk perusahaan atau ya apa namanya itu center dari perusahaan-perusahaan lain ya sebagai role model dari perusahaan. Oke, ya, tapi bagaimana supaya jadi role model? Ya, berikan contoh memberikan contoh itu memang masih masih sifatnya umum. Oke, harus terbaik terdepan dalam segala produknya. Oke lah, itu oke. Saya bebas saja. Oke, baik, terima kasih. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Zahwa Zahira Rindra. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada calon deputi Nadine Culita. Pertanyaan dari saya, menurut Nadine, terobosan apa saja yang bisa kamu buat agar PT Emas kelas kita dapat unggul dan juga tercapainya visi yang sudah disebutkan sebelumnya? Oke, Terima baik. kasih. Tadi siapa nama? Zahwa. Oke. Bidang apa dulu Zahwa? Saya deputi 1 dulu. Nah, itulah masih terekam oleh Abati, deputi 1 ya. Tadi Abati tidak lihat nama siapa di sini? Ada? Nggak ada. Oke. IPA 9 campur, ada yang direktur pun jadi deputi jadi direktur lagi. Bagus semalah. Terus manajer. Terus ada yang deputi ini di sini? Nggak ada juga. Nah, itulah kesempatan. Ya, silakan. Baik, siapa tadi yang ditanya? Maju ke sini. Siapa nama? Nadine Abati. Iya, silakan jawab. Tadi pertanyaannya adalah Gimana pertanyaannya itu tadi tuh? Pertanyaannya, terobosan apa saja yang bisa kamu buat agar PT Emas kelas kita dapat unggul dan tercapainya visi? Harus dibuat supaya PT Emas silakan. terobosan yang harus dibuat adalah menciptakan suatu produk yang unik atau yang berbeda dari produk yang ada sebelumnya. Oke, jadi di sana ada kata produk unik, Berbeda dari yang iya, sebelumnya. unggul, ya, unik dan unggul. Mungkin itu kata kuncinya. Oke, baik, no problem. Nah, terus nanti barulah dipikirkan yang unik tuh bagaimana, kan gitu. Yang unik tuh, yang unik tuh bagaimana. Dan kata unik harus paham juga apa itu arti unik, kan gitu. Artinya langka, ya. Artinya keluar dari mainstream, itu istilah orang sekarang ya, istilah ya persaingan lah. Oke, baik, terima kasih. Baik, silakan. Nama? Kaita Recia dari Siapa? Kaita Recia. Kaita ya. Iya. Oh iya, Kaita. Ingin bertanya kepada calon direktur dan deputi Francisca. Ya, oke, Francisca mana? Ya. Francisca ini maju dulu. Ya, sampai sini Francisca. Ya, silakan. Jadi tadi kan ada dibilang di misinya membuat produk yang dapat menarik konsumen. Nah, kira-kira produk yang dapat menarik konsumen itu seperti apa contohnya? Bisa Oke. jelaskan sedikit? Bagus tuh pertanyaan tuh. Dalam misi katanya tadi membuat produk yang bisa menarik konsumen. Nah, bagaimana supaya bisa menarik konsumen? Nah, coba. Jadi produk yang bisa menarik konsumen itu yang lebih unik dari yang lain, yang berbeda. Kayak misalnya di tahun lalu kita buat buku pantun. Nah, buku pantunnya kan dibuat jadi satu, dicampur semua kelas. Nah, misalnya kalau mau unik kita buat yang betul-betul seperti buku yang ada covernya, ya yang lengkap lah, yang desainnya juga yang paling unik dan tertata rapi. Oke, jadi tetap tadi kata kuncinya masih unik gitu kan? Kata kuncinya itu. It's oke, karena memang yang unik itu bisa dicari. Oke lah, pokoknya bebas saja sekarang, ya bebas. Jawaban antum tuh semuanya benar, karena ini dalam pelatihan. Ada lagi? Cepat. Oke, kita sampai jam berapa ini? Karena kita akan pemilihan masalahnya langsung. Sampai jam 2.15. Oke, 2.15 berarti 30 menit lagi. Harus agak cepat. Oke, baik. Coba ada lagi? Masih? Oh iya. Itu udah duluan dari tadi. Iya, sebelum ini. Oke, baik. Silakan. Nama?
Nama? saya Raisa Nadra. Di sini saya akan Raisa Nadra. Iya. Saya akan bertanya kepada calon Saika Aulia, apakah penjelasan dari makna kata intelektual yang ada pada visi Saika, dan bagaimanakah usaha Saika untuk mencapai visi dan misi itu jika di pertengahan usahanya ada kendala yang terjadi? Oke, tadi disimak tuh itunya. Mana Saikanya? Oke, maju sini tengah. Iya. Disimak tadi oleh Nadra ada kalimat intelektual. Nah, apa katanya? Ya. Kan tadi Aca menanyakan apa itu arti intelektual. Ya. Kalau dari yang saya baca, menurut KBBI, intelektual itu adalah cerdas, berakal, berpikiran jernih, yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Terus gimana sih cara Saika untuk menghadapi jika ada kendala di tengah-tengah jalan? Cara saya tetap, saya kan misalnya saya sebagai pemimpin, saya tetap mendukung para karyawan saya untuk tetap bekerja keras agar kendala tersebut bisa terselesaikan. Jadi kami mencoba untuk mencari celah jalan keluar dari masalah tersebut. Oke, baik. Tadi udah dijelaskan tentang intelektual ya, berdasarkan referensi. Baguslah. Kemudian juga dilanjutkan dengan solusi kalau mendapatkan kendala. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada di sini. Ya, silakan. Ya, nama? Nama saya Fafian Muhammad. Siapa? Fafian Muhammad. Sofian Muhammad. Saya akan bertanya kepada calon Muhammad Darel. Di salah satu misi Darel tadi ada berpikir logistik. Sekarang jelaskan apa gunanya dari berpikir logistik itu kepada PT Emas Waskita. Iya, tadi Abi bertanya apa berpikir logistik. Berpikir logis atau logistik itu logis gitu. Coba Muhammad Darel, ayo. Logis, karena beda logistik beda loh dengan logis. Iya ya, beda satu tik dengan coba. Berpikir apa? Logis apa logistik? Berpikir logis ya bagi. Logis. Ya. Ternyata berpikir logis bukan berpikir logistik ternyata. Ya oke lah. Apa itu berpikir logis? Jadi berpikir logis itu sangat kita butuhkan jika kita ingin melakukan wirausaha. Itu dapat membantu kita untuk berpikir lebih jernih dan lurus tentang apa yang ingin kita capai. Logis itu sendiri apa sih? Berpikir lurus berarti. Apa? Berpikir lurus. Lurus. Oke. Bisa diterima oleh akal ya. Ya. Logis. Oke. Iya, oke lah. Ingin 10 tidak selalu 2 ditambah 8. 2 tambah 8 logis nggak? Logis. 5 tambah 5 logis juga. Jadi berpikir logis. Artinya bisa diterima oleh akal. Tapi ingin 10 kemudian 5 ditambah 4 ya nggak logis gitu kan secara matematik gitu kan. Oke, baik. Terus antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhud Tauro. Mau bertanya untuk calon direktur Aisyah Sulstia. Raisa, mana Raisa? Ya. Pertanyaannya, apabila kamu terpilih menjadi seorang direktur, bagaimana gaya kepemimpinan yang dapat kamu gunakan dalam pelaksanaan pengerjaan nanti agar semua misi yang kamu tulis tadi dapat berjalan dengan lancar? Oke, baik. Ayo, silakan Raisa. Izin menjawab untuk pertanyaan Fatih. Kalau gaya kepemimpinan yang akan saya pilih nantinya tentu saja mendiskusikan yang pertama-tama itu kepada anggota-anggota saya, lalu saya akan menggunakan konsep bermusyawarah. Karena kalau musyawarah itu kan kita bisa pendapatnya tuh diterima semua orang dan itu hasil akhirnya nanti. Oke, baik. Ya, baik. Ada lagi nggak nih? Silakan kalau ada. Baik, Ananda, nampaknya masih ada. Oke lah, satu lagi. Silakan, silakan. Yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama? Saya Diva. Diva. Ya. Tanya pada Francisca. Francisca mana? Udah 2 kali Francisca, ya silakan. Iya, pertanyaannya apa? Lupa ya. Menurut kamu bagaimana kinerja yang dianggap berhasil dan bagaimana yang dianggap gagal dalam PT ini? Bagaimana yang dianggap berhasil dan bagaimana pula yang dianggap gagal? Coba, bagaimana konsep berhasil, konsep gagal gimana? Kalau
berhasil, ya berarti semua anggotanya dapat berkontribusi oke. dalam proyek kali ini. Tapi kalaupun gagal, belum tentu semuanya nggak berkontribusi. Berarti berhasil itu kan mana ya? Oke. Yang pertama dianggap berhasil kalau oleh Francisca kalau semua ikut kontribusi ya, ikut aktif ya, berkontribusi. Oke. Ikut bangga sama hasil karyanya. Kalau gagal? Kalau gagal, Konsepnya gimana? ya berarti banyaknya kurang kerjasama. Oke, kurang kerjasama. Siap. Walaupun kelihatan berhasil, tetapi kalau kurang kerjasama atau tidak terlibat seluruh teman-teman, berarti dianggap kurang berhasil. Oke, bagus. Baiklah, Anda sekalian, kita silakan kembali dulu ke tempat, ya. Oke. Dan Abati akan ngasih waktu sekitar 2 menitan lah kurang lebih. Ngasih waktu 2 menitan dari mulai nanti Abati tentukan. Antum mengisi tugas yang ketiga yaitu 5 calon. Jangan lebih dari 5 calon. Dari mana? Dari yang tim 9 boleh diambil. Dari tadi yang sebut yang memberikan, ini kan yang di fit and proper test yang tadi itu ya. Nah, dari tim penguji. Nah, ini tadi tim yang di fit and proper test. Dari tim penguji silahkan. Bebas. Nah, terus yang paling bagus adalah, bukan paling bagus, boleh dan sangat dibolehkan antum mencalonkan diri sendiri. Di tulisan itu antum mencalonkan nama antum sendiri, silahkan. Karena Ananda, kalau mau memimpin itu di dalam sistem demokrasi memang harus menyatakan saya mau. Kalau enggak, antum enggak akan ada yang milih sistem demokrasi. Oke, paham sampai sini ya? Jadi mulai sekarang antum tulis 5 nama sesuai dengan keyakinan antum, dan itu semua nanti akan dikumpulkan ke depan, barulah kita akan menteli ya. Yang akan kita teli itu bukan langsung ini jadi ini jadi, belum, nanti kita lihat. Yang penting diteli siapa dulu. Akan kita pilih berapa? 6 orang nantinya ya, tapi yang dicantum di sana 5 orang saja. Baik, mulai sekarang silakan mulai. Silakan buat 5 nama. 1 menit lagi. Ya. Antum nggak bawa? Ini aja. Antum harus ikut aktif. Bikin di kertas saja. Bebas, bebas. Karena antum harus berpartisipasi. Karena ada suara masalahnya. Kertas lembar. Kertas lembar boleh. Yang itu, yang kertas lembar tuh. Antum itu di sana. Oke, 1,5 menit. Masing-masing aja. Kemudian yang petugas tadi siap-siap untuk mengambil kertas asesmen itu, monitoring itu. Oke, waktunya Abati rasa hitungan ketiga sudah ada di meja Abati. Silakan tolong diambil oleh petugasnya. Jangan pakai kertas. Antum nggak ada itunya. Antum nggak bawa juga. Oke, antum nulis saja di kertas bebas. Berarti 2 orang yang nggak bawa. Oke, antum nggak bawa juga. Masya Allah, nggak bawa juga. Oke, kertas lembar dulu. Udah, nggak apa-apa. Kertas lembar. 3 orang yang nggak bawa tuh. Aduh, jangan sampai begitu tuh. Ini belum ada kejadian nih sampai tidak terbawa. Oke, hitungan ketiga sudah di kolek oleh collectingnya 1. Oke, ini sebelah sini belum diambil. Oke, ambil sebelah sini 2. Ini sebelah sini. Oh udah, itu ya ke sana. Oke, 2,5.
Oke. 2/3/4. Ambil. Kan satu orang yang menulis di papan tulis. Siapa? Oke, sila maju. Kemudian menulisnya di mana? Menulis di sini aja. Yang menulis sini. Sebentar. Sebelah sana lagi. Yes. Silakan satu orang yang asisten penulis, sebab nanti nunjuk-nunjuk begitu sebut nama, oh ini sebut nama gitu. Kadang-kadang suka keliru. Asisten, ya silakan. Ya, anak-anak sekalian, ini adalah sistem nasional ya. Misalnya antum di DPR seperti ini nantinya tuh. Silakan sini. Bentar. Yang asisten di sini asisten. Nah, melihat. Sekarang silahkan satu orang yang membacakan ini dengan dua orang saksi. Ini membaca ini. Ayo silakan coba. 1. Oke, 2. Itu antum mau? Ayo sini. Udah ini. Berapa? Oh itu. Oke. 2 ya terserah lah. Mau ya udah tuh udah ini. Udah oke. Oke, silakan. Ini ya. Ini satu orang membuka ininya, satu orang membaca dan satu orang mengamankan di sini, oke? Yang sudah dibaca diamankan. Di sebelah sana aja, udah sebelah sana. So, jangan tertutup. Ini kan tertutup oleh orang tuh, oleh antum. Nah, yang membuka sebelah sana, buka sebelah sana, oke? Ya. Siapa yang membaca? Suaranya harus keras. Yang membaca siapa? Harus keras bacanya. Dan nggak usah 1, 2, nggak usah gitu. Nama aja, pelan-pelan sini. Oke. Terus ini diteli ya. Begitu sebut nama, teli 1 ya. Oke. Kemudian silakan disodorkan. Habis dibaca, berikan ke sini dan simpan. Oke. Baik, mulai. Najwa, Nabila, Oke. Syasha, Telinya terlalu jauh lah, jangan terlalu jauh, agak ke sana aja. Ya, terlalu jauh. Nah, di sana aja. Oke, segitu cukup. Arif, dan Dewa. Ini nama ada di sini semua. Ada yang Iya. datang apa? Enggak, ininya ada nama yang nggak datang nih. Ada. Waduh. Ada 2. Tadi Abati lupa itu. Oke, biarkan aja dulu. Nanti kita lihat ininya. Yang nggak datang nggak boleh karena tidak tahu situasi kondisinya. Di bawah aja dulu lagi. Nggak tahu bagaimana dia ya atau tidak, itu masalahnya. Dewa, Ya. Jadi lupa tadi Abati nggak menyampaikan. Biar aja dulu. Fatih, Istilah itu dianulir ya. Bisa jadi dianulir. Darel, Jadi kita lihat aja dulu. Radit, Darel, Kanaya, Coba ditandai yang tidak ada tuh, pakai checklist di dekat nomor. Nabila nggak ada. Nabila ada. Yang nggak ada siapa? Ini Sasa. kita siapa? Oh, Najwa dan Sasa yang ada. Oke, terus Francisca, Zahwa, Fatih, Francisca, Najwa, Saika, Francisca, Nadine, Radit, Dara. Kanaya, Zahwa, Kaika, Saika, Nadine. Francisca,
Oke. Nadine, Francisca, Gracica, Zahwa. Habis? Oh, Zaika, satu lagi. Francisca, Aisyah, Macy, Zahwa. Oke, baik, silakan. Silakan ini, halo, dihitung jumlahnya, dikasih di pinggir di sininya aja, nggak apa-apa. Oh, itu agak ini ya. Oke lah, kalau gitu yang ini agak sempit, yang ini di sebelah sini aja. Berarti ya oke gitu aja, terus. Nah gitu. Terus semua aja ya di ini dihitung. Semua. Oke. Coba tulis 5 besar di sini. 1, namanya siapa, berapa ininya, perolehannya. Tolong dibantu. Abati sudah sampaikan tempo hari dan juga di kelas-kelas lain bahwa sekarang sistemnya adalah ini mix antara bottom up, antum memunculkan nama-nama itu, kemudian antum juga memilih, itu masih bottom up juga. Nah, tapi ada top down. Top down artinya abati yang akan menentukan siapa jadi apa, siapa yang jadi presidirnya, siapa yang jadi deputinya. Nah, yang menentukan untuk menjadi manajer adalah antum semua ya, yaitu yang terpilih ini. Sekarang gini aja, di sini ada 2 nama ini yang sama ya, udah sama, tapi kita kasih juga kesempatan kepada angka berikutnya ya, 6. Tadi berarti 5, tapi sekarang kita bikin 6 saja, barangkali seperti itu. Itunya deputinya itu. Nah, sekarang mudah ini. Sudah abati bisa saja ini menentukan siapa ya, 2 nama ini, tapi abati akan ini kan secara demokrasi dulu ya. Nah, mana yang 2 ini? Ini siapa? Yang 2 ini mana? Nah, antum maju ke depan. Satu lagi mana? Antum maju ke depan. Kemudian menghadap ke sini, supaya tidak nampak itu ya, Jadi itu siapa? Pati dan Dewa. Nah, sekarang gini, tanpa melihat semuanya gini, abati saksinya adalah video ini. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga antum tutup mata semuanya. 1, 2, 3 tutup mata semua. Kemudian silahkan acungkan tangan di antara ini yang duduk ya, yang duduk aja yang milih ya. Untuk siapa itu? Pati, mana ya untuk Pati? Tunjuk tangan. Ayo, 1, 2, 3. Angkat tangan yang milih Pati. Abati hitung. Set, ada videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebelah sana 7. Agak tinggi ya tuh itunya kalau 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah turun. Sekarang yang milih Dewa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, udah. Berarti dengan demikian, kalaupun abati punya hak untuk hak prerogatif, tapi antum yang milih. Berarti di sini adalah Dewa yang ini ya, yang dapat. Dah, silakan duduk, silakan. Oke. Oke, 1 untuk Nadine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Coba ulangi, itu ada nama-nama di sana mana? 1, ulangi, 1, 2, 3, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke, sekarang untuk Pati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Draw ya. Pati dulu jadi apa? Dirut. Nadine jadi apa? Finishing. Dirut finishing. Oke. Mana cara 11? Kepada siapa? Ke siapa? Gimana? Kata siapa? Kata Nadine. Berarti ya sudah. Jadi kalau gitu, direkturnya mana? Presidennya siapa? Ini Francisca. Maju ke depan Francisca. Abati tanya sekarang, Francisca mau jadi dirut? Cepat jawab. Bersedia? Oke. Kalau bersedia, sekarang silakan. Awas, ini adalah latihan antum akan jadi pemimpin nasional. Minimalnya provinsi dan kabupaten, Anda sekalian. Ini real. Antum harus bertanggung jawab betul, ya. Jadi yang namanya pemimpin harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, ya. Di depan dan memajukan terus. Tadi masalahnya Nadine udah ditanya juga kan oleh 3 orang. Silakan berikan kata sambutan sedikit. Sepatah kata. Coba 1, 2, 3 mulai. Selamat siang semuanya. Ya. Siang. Saya Francisca Manggani akan menjadi Direktur Umum kelas 11 MIPA 7. Presdir sekarang ya, Presiden Direktur ya. Terus Direktur kelas 11 MIPA 7, mohon bantuannya ya. Oke, baik. Ya. Baik, stop. Ya. Kita dalam 1 tahun ini belajarnya senang ya. Karena kita akan mengadakan tur. Jadi 1 presdir, 5 deputi. 4 untuk 4 bidang, yang 1 adalah deputi study tour. Ya, yang 1 itu deputi study tour. Oke, karena kita akan tur yang dekat saja di Kota Pekanbaru. Kita bisa berkuda, kita bisa berfanah, kita bisa kuliner, ya, bisa makan bakso, bisa soya, bisa ada beberapa sampai nanti di resto. Tapi restonya juga punya perusahaan itu. Kita ada 3 tempat. Di sana ada peternakan, di sana ada perikanan, di sana ada budidaya. Jadi enak. Sekitarnya kita gunakan 2 mobil. Itu kapan? Bulan sekarang Agustus atau Oktober lah, insya Allah Oktober. Kita aja satu kelas, pakai 2 mobil sekolah dengan mobil perusahaan itu. Ala biayanya hitung sendiri. Antum yang ngurus nanti, yang ngurus. Untuk makan berapa, untuk itu berapa segala macam gitu loh, ya. Kemarin Abati menggambarkan ya, tapi Abati udah datang ke sana. Kalau acaranya bahkan bisa punya friends nanti antum akan membuat gantungan kunci ini menggunakan bahan bukan dari limbah tapi bidang datar, yaitu gantungan kunci, foto antum, desain antum yang membuat nanti dari perusahaan itu. 1 orang nanti sekitar 3, untuk antum 1, untuk mama antum 1, untuk bapak antum 1, gitu kan. Jadi senang sekali lah ya, insya Allah senang. Semester 2 pikirkan lagi oleh antum apa, gitu loh ya. Kita senang-senang aja sambil mencari inspirasi, karena intinya adalah inspirasi. Oke, anak-anak sekalian, sudah habis. Kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tugas dari tim ini ya.
tim PT ini yang 6 orang, mulailah bikin di sini kan ada ya. Nah ini